Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema untuk energi peruntungan minggu ini ya. Ada apa saja dan seperti apa. Mohon maaf nih saya telat untuk memberikan readingan, tapi pasti saya berikan. Oke. Namun kembali lagi saya ingatkan pembacaan ini bentuknya yang general readingnya. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini. Serta Anda saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Gemini. Oke Gemini, kita lihat yuk ada apa saja dan seperti apa untuk para Gemini. Mohon maaf ya, baru saya buatkan readingan peruntungan mingguan. Karena saya ganti lokasi, bukan lokasi deh, posisi ya. Yang tadinya itu di kamar bawah. Yang tadinya di kamar bawah sekarang jadi di atas. Karena kemarin kan pakai peredam ya, peredam busa peredam itu pengap. Jadi lumayan gak nyaman. Nah sekarang ini jadi di atas. Meskipun ditemani suara-suara berisik ya, berisik, suara kicauan burung, mohon maaf, mohon dimengerti ya. Kecuali ya jika pengen tenang mungkin saya harus buatnya malam hari. Para Gemini, oke? Cukup, kita fokus ya, tolong dimengerti. Kita fokus untuk para Gemini dalam energi peruntungan di minggu ini. Seperti biasa saya ambil 4 kartu muah. Terlebih dahulu saya mau ambil 4 kartu dulu. Terlebih dahulu untuk setiap aspek kehidupan kamu. Diawali oleh Knight of Cups di sini, prajurit cangkir. Oke, dan kita lihat yuk di kartu kedua ada kartu apakah? Ada Justice di sini. Kemudian juga di kartu ketiga ada Five of Pentacles. Kemudian juga kartu keempat ada King of Wands. Oke. 4 kartu pun sudah saya bukakan. Namun sebelum diklarifikasi, kembali lagi harus saya ingatkan. Kartu pertama itu untuk bacaan cintamu ya. Untuk bacaan cintamu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu. Kemudian juga antara kamu dan si dia. Siapapun dia yang terhubung dengan kamu, yang berdealing denganmu, atau semoga orang yang kamu fokuskan juga tertarik energinya di sini. Kartu kedua untuk keuanganmu. Kartu ketiga untuk dunia karir. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu. Kartu keempat ini buat kesehatanmu. Oke, kita langsung saja klarifikasi agar jelas pembacaannya menuju arah mana. Untuk para Gemini ini ya. Oke, kita langsung saja masuk ya untuk bacaan cintamu terlebih dahulu. Untuk bacaan cintamu sudah diawali oleh Knight of Cups di sini. Kemudian juga kita lihat yuk pendampingnya ya, kartu pendampingnya didampingi oleh Two of Cups. Dan juga ada Page of Swords. Kemudian juga ada Knight of Wands. Gemini. Yuk, ini untuk bacaan cintamu ya, hubunganmu, asmaramu, pernikahanmu, rumah tanggamu ini. Ada Knight of Cups, Two of Cups ini adalah 2 kartu yang keduanya ini terjungkir. Artinya apa? Artinya dalam hubungan percintaanmu, kemudian juga dalam kehidupan pernikahanmu antara kamu dan si dia ya. Ini sebetulnya bisa jadi melambangkan empati gitu ya, empati atau tentang penyesuaian emosional dalam hubungan dengan pasangan, dalam pernikahan dengan si dia gitu ya, dengan pasanganmu. Tetapi karena 2 kartu ini terbalik, ini juga bisa menandakan ketidakakuratan emosional gitu, adanya gangguan. Jadi lumayan banyak para Gemini yang lelah ya. Kamu tuh seperti kelelahan, jika secara emosional kamu capek lelah. Banyak yang capek lelah ngebatin jika secara emosional. Untuk para Gemini, pikiran dalam hubungan. Jika di 2 kartu ini, kartunya juga terjungkir dua-duanya. Kemudian juga ada Page of Swords dan juga ada Knight of Wands.
Nah, ini dua kartu ini, jika ini untuk para Gemini yang seandainya kamu menyukai seseorang, kemudian juga masuk ya dalam hubungan, dalam pernikahan gitu. Yang pertama mungkin saya tujukan kepada para Gemini yang sedang jatuh cinta, yang sedang menyukai seseorang gitu ya. Para Gemini. Jika Gemini yang sedang menyukai seseorang, saya melihat dalam energi peruntungan minggu ini tetap berlanjut mungkin ya. Tetap berlanjut jika yang sedang menyukai seseorang. Nah, yang kedua, jika kamu yang sudah menikah atau yang sudah punya pasangan, tolong jangan sampai kamu abaikan kebutuhan si dia. Baik itu pasangan hidupmu, kekasih hatimu. Ya, Gemini. Kemudian juga untuk para Gemini ini yang sudah berpasangan, mungkin kamu juga harus lebih bisa memperhatikan perasaan dia juga. Perasaan pasanganmu, perasaan kekasihmu. Jaga perasaan pasanganmu, jaga juga, perhatikan juga kesehatan pasanganmu. Karena jika di sini kamu tidak perhatian, misalnya kamu cuek lah gitu ya, kamu nggak peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh pasanganmu, apa yang diinginkan oleh pasanganmu, kemudian kamu tidak menjaga perasaan kamu juga, takutnya bisa mempengaruhi kesehatan pasangan hidupmu dan juga bisa mempengaruhi hubunganmu, bisa mempengaruhi pernikahanmu. Jadi di dua kartu ini udah jelas para Gemini harus jauh lebih perhatian kepada pasangan hidupmu. Kemudian juga kepada kesehatannya, tolong ya. Perasaan kamu di mana gitu ya untuk para Gemini. Jadi diperhatikan pasangannya, kekasihnya, kesehatan pasanganmu juga tolong diperhatikan di sini untuk para Gemini. Jadi jangan sampai tidak perhatian. Soalnya saya melihat Gemini ini banyak yang capek mental juga ya, capek pikiran juga, kamu kelelahan juga gitu. Tapi jangan sampai dibawa-bawa kepada hubungan atau bahkan kepada pernikahan. Ada Justice, ini untuk keuanganmu Gemini. Kita lihat coba untuk keuanganmu ya. Sudah diawali Justice. Kemudian juga ada The Strength. Dan juga ada Ace of Swords. Kemudian juga ada Queen of Swords. Nah, untuk para Gemini ini untuk keuanganmu ya. Justice-mu terjungkir ini adanya ketidakseimbangan di sini tentang keuangan. Jadi jika di dua kartu ini lebih kepada menunjukkan, melambangkan ada sebuah misteri juga ya. Jadi ibaratnya misteri itu nggak bisa ditebak di bagian keuangan kamu. Kemudian juga menghadirkan ketidakseimbangan. Sehingga ya kamu harus berhati-hati di sini. Di bagian keuangan ya. Karena mungkin kamu bisa menjadi sosok yang tidak sabaran. Ini The Strength hadir ya. Menunjukkan, menyuruhmu bahwa para Gemini ini harus bisa menjadi sosok yang sabar tentang keuangan. Kemudian juga harus tetap bisa menjaga keseimbangan nih di bagian keuangan kamu. Kemudian juga ada Ace of Swords dan juga ada Queen of Swords. Nah, ini dua kartu ini lebih kepada menunjukkan bahwa untuk para Gemini, tolong hati-hati ketika membahas kekayaan. Ya, membicarakan keuanganmu atau bahkan membahas kekayaan. Tolong hati-hati. Kemudian juga tentang pergerakan uangmu gitu. Ya, apalagi ketika dengan orang lain. Takutnya kenapa? Takutnya mungkinkah ada seseorang yang mau pinjam uang ke kamu atau bisa membuat orang-orang iri, mungkin ya iri. Silahkan nih, hati-hati. Apalagi yang kamu bahas tentang kekayaan kamu, ya apapun itu bentuk kekayaan kamu yang kamu punya, begitupun juga tentang keuangan. Apakah itu kamu sedang tidak punya uang, kemudian misalnya kamu update story, apalagi para Gemini yang keuangannya bagus, kemudian kamu mungkin update story tentang keuangan lah, selalu membicarakan tentang kekayaan, itu adalah hal yang harus kamu perhatikan di sini untuk para Gemini ya. Karena jika di bagian keuanganmu, khususnya jika untuk energi peruntungan minggu ini ya ini Justice, ketidakseimbangan. Kemudian juga
harus disiplin juga nih. Karena apa? Karena menghadirkan misteri. Ini bisa menghadirkan misteri ya, dalam arti kata ketidakpastian di bagian keuangan kamu. Jadi tentang sesuatu hal yang belum bisa kamu tebak gitu. Apakah kamu bisa tetap aman gitu ya? Misteri. Dan harus hati-hati. Apalagi ketika membahas keuangan ya, ngomongin keuangan kepada siapapun atau mungkin update story, hati-hati jangan. Kemudian juga untuk dunia karir ada 5 koin di sini. Dan kita lihat ya, untuk kartu-kartu yang mendampinginya. Didampingi oleh kartu-kartu apa sajakah? Dalam dunia karir ya, ada kartu The Death. Kemudian juga ada Queen of Cups. Dan juga ada Seven of Cups di sini. Oke, jadi untuk dunia karirmu, apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, dalam energi peruntungan di minggu ini ada 5 koin, ada kartu The Death. Artinya apa? Di 2 kartu ini sebetulnya melambangkan awal pilihan di sini, Gemini. Kemudian juga tentang imajinasi. Ataupun di sini ada ide-ide abstrak ya. Jadi ini adalah kartu-kartu yang membawa banyak inspirasi. Tetapi bahayanya juga artinya ini menunjukkan juga para Gemini ini banyak yang bengong ya. Jadi di lain sisi ini adalah 2 kartu yang menunjukkan awal pilihan, imajinasi, atau bahkan ada ide ya, ada ide-ide bagus, abstrak gitu. Tapi di lain sisi bahayanya banyak para Gemini yang jadi bengong terus, bisa melamun terus ya, kebanyakannya. Hati-hati untuk para Gemini. Jangan banyak bengong jangan banyak melamun ya. Lebih baik praktekkan ketika kamu punya ide-ide keren. Kemudian juga ada Queen of Cups and Seven of Cups ya untuk dunia karir. Nah ini adalah kartu-kartu yang menunjukkan bahwa kamu para Gemini, kamu itu sepertinya perlu bekerja keras. Jadi ya silahkan fokuskan diri kamu kepada pengembangan karir kamu daripada bengongnya. Jadi di sini kamu juga harus percaya bahwa kamu pasti dapat ide-ide baru ya. Bahkan kamu bisa membuat rencana baru. Tapi ada tapinya, mungkin kamu agak sedikit kesulitan untuk mempraktekannya, untuk mewujudkannya. Jika ide sih banyak ya Gemini ini, tapi agak sulit untuk mempraktekannya, mewujudkannya. Next, untuk kesehatanmu sudah ada si Raja Tongkat di sini. Dan kita lihat untuk dunia kesehatan para Gemini ya. Ada kartu-kartu apa saja yang mendampingi si Raja Tongkatmu? Didampingi oleh The Hierophant. Kemudian juga ada Four of Pentacles. Dan juga ada The Hermit di sini. Oke. Ini untuk kesehatan para Gemini, Gemini yang terhormat dalam hal kesehatan. Ini adalah kartu si Raja Tongkat dan juga ada The Hierophant ya. Jadi ini jika dibilang kartu positif tidak juga ya para Gemini, tidak juga. Terutama khususnya buat kesehatan. Untuk para Gemini. Ibaratnya di sini banyak sekali hal yang sudah kamu alami kah? Untuk para Gemini. Ya. Ini adalah kartu-kartu yang gitu ya, yang menyuruh kamu tuh harus bisa menjaga kesehatan kamu, terutama kebersihan diri. Ya, makanya saya bilang di sini ini adalah kartu yang kurang positif ya. Terutama buat kesehatan. Kemudian juga di 2 kartu berikutnya mungkin Gemini ini sedang senang sama yang manis-manis ya. Jadi dari segi makanan, minuman mungkin. Ini juga banyak sekali hal yang harus kamu jaga. Entah jangan terlalu banyak makan makanan yang berminyak atau yang manis-manis ya. Ini makanan, yang manisnya makanan atau minuman. Ya, untuk para Gemini. Jadi banyak hal yang harus kamu ubah ya. Terutama apa? Gaya hidupmu, banyak hal yang harus diubah nih. Untuk para Gemini. Silahkan kamu itu harus berusaha untuk menjadikan perubahan ya. Harus ada perubahan. Jadi jadikan perubahan bagian dari gaya hidup kamu. Jika di sini mungkin kamu pengen sehat ya untuk para Gemini. Sementara jika untuk kartu afirmasi, silakan afirmasikan bahwa saya Gemini, saya mencintai diri saya tanpa syarat.
Silahkan, jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.